Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Pembicaraan tentang Anies Baswedan tampaknya belum akan habis dalam waktu dekat ini. Dan bisa jadi makin lama akan makin menjadi pembicaraan yang makin berkembang, makin berkembang di Republik ini. Sahabat BN, sekarang muncul pula ke publik tentang siapa yang akan didukung Anies. Satu di antara tiga pasangan calon Gubernur Wakil Gubernur Jakarta pada Pilkada 2024 ini, setelah Anies Baswedan gagal untuk maju pilkada. Kita ini kalimatnya ragu juga menyampaikannya ini. Gagal Anies ini atau digagalkan Anies ini untuk maju pada Pilkada 2024. Sebab seperti dikatakan Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Barat, Pak Ono, batalnya Anies maju di Jawa Barat katanya ulah si Mulyono. Kita jadi bertanya-tanya, siapa Mulyono ini? Kok begitu besar perannya bisa menggagalkan tokoh sekaliber Anies Baswedan untuk menjadi peserta pilkada di Jawa Barat. Kegagalan dia di Jakarta ini apakah juga karena perannya Mulyono ini? Terlepas dari semua itu, sahabat BN, kita balik kembali bicara tentang apakah Anies akan menjadi tim pemenangan salah satu pasangan calon Pilkada Jakarta. Ataukah Anies hanya akan menyatakan mendukung salah satu pasangan calon saja? Ataukah Anies hanya akan menghimbau masa dia, pengikut dia atau pendukung dia agar memilih pasangan satu di antara tiga pasangan calon gubernur Jakarta ini? Atau Anies no comment saja untuk ketiga pasangan calon ini, dalam artian dia tidak mengarahkan pilihan, tidak mendukung dan tidak menjadi tim pemenangan satu pasangan calon pun. Bagaimana ini sebenarnya Anies? Pada kesempatan ini nanti kita akan saksikan sikap Anies yang disampaikan oleh juru bicaranya. Namun dari suara-suara yang kita dengar di akar rumput, di tengah-tengah publik, agak banyak yang mengharapkan agar Anies tidak mendukung sama sekali dari ketiga calon ini. Tidak mengarahkan pengikutnya atau pendukungnya di Jakarta untuk memilih satu di antara tiga pasangan calon ini. Kenapa? Bukan persoalan mudah kalau nanti Anies mendukung atau mengarahkan pengikutnya, pendukungnya untuk memilih satu di antara tiga pasangan calon ini. Kenapa tidak mudah? Sebab jika sampai orang atau gubernur, wakil gubernur yang didukung Anies sempat gagal memimpin Jakarta, rakyat Jakarta yang sekarang ini sedang berduka, sedang kecewa, sedang menangis karena Anies tidak maju, bisa jadi nanti akan berbalik memarahi Anies
Karena gara-gara Anies mereka memilih pasangan calon tersebut, dan ketika pasangan calon tersebut memimpin Jakarta ternyata gagal, ternyata tidak berpihak kepada mereka yang kecil, ternyata hanya menyengsarakan mereka. Kalau itu yang terjadi, Anies akan disesali oleh pendukungnya sendiri. Karena itu, banyak kita dengar di publik yang menghendaki agar Anies tak mengarahkan ke siapa-siapa pengikutnya dalam Pilkada Jakarta kali ini. Biarkan sajalah ketiga pasangan calon ini mencari suara semau mereka. Dan kalau memang nanti ternyata menang suara tak sah, apa boleh buat? Itu tidak ada arahan dari Anies sama sekali. Dan itu mungkin tak lebih dari luapan kekecewaan, kesedihan hati, keputusasaan rakyat Jakarta. Tentu terutama rakyat kecil. Kalau rakyat yang kaya raya, yang konglomerat, yang oligarki, tentu mereka sekarang ini ada yang bergembira karena Anies tidak maju pilkada. Sebab kalau Anies maju pilkada, kalau sempat Anies menang, jangan-jangan proyek-proyek mereka bisa gagal. Jangan-jangan niat-niat mereka untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak setuju Anies akan terhalang. Sebab pada periode pertama kepemimpinan Anies baru lalu, ada izin yang dicabutnya. Dan tentu mungkin tidak tertutup kemungkinan ada proyek-proyek di antara konglomerat, katakan juga mungkin oligarki yang terhambat oleh Anies. Karena Anies melihat proyek-proyek itu mungkin tidak berpihak kepada rakyat dan lain sebagainya. Nah, sahabat BN, mari kita saksikan sikap Anies yang disampaikan oleh juru bicaranya. Ya, lalu apa yang membuat Anies Baswedan masih berpikir dua kali untuk memberikan dukungan kepada paslon tertentu di Pilkada Jakarta 2024? Atau jangan-jangan Anies Baswedan sudah disibukkan dengan rencana membangun partainya sendiri? Tapi sebenarnya apakah suara pendukung Anies masih diperhitungkan bagi pasangan yang bertarung di Jakarta? Untuk membahasnya sudah bergabung juru bicara Anies Baswedan, Usama Abdul Aziz. Selamat sore Mas Usama. Sore Mas, selamat sore. Ya, dan akan menyusul bergabung bersama kami dalam diskusi ini analis politik Adi Praitno, dan kami juga sudah mengundang perwakilan dari PDIP namun sayang berhalangan. Saya langsung ke Mas Usama. Mas Usama, jadi sebenarnya sudah ada tawaran langsung belum dari PDIP ke Mas Anies untuk menjadi tim ses Pramono Rano? Ya, jadi memang kalau dari Pak Pramono, memang kan beliau dan dari PDI juga pernah menyampaikan akan senang bila Pak Anies bisa membantu. Tapi permintaan secara khusus memang belum. Karena tadi juga bertemu di Car Free Day, belum bicara secara khusus. Jadi masih bicara yang biasa-biasa gitu ya, belum ada permintaan secara khusus. Nanti kita lihat mungkin kalau memang sudah bertemu mungkin baru ada kejelasan. Tapi yang jelas Mas Anies saat ini masih belum menentukan akan dukung siapa dan akan mensupport siapa, atau mungkin tidak mendukung sama sekali untuk salah satunya gitu. Jadi mungkin lebih ke silent. Jadi sementara itu Mas yang masih bisa di-share karena prosesnya masih berjalan dari sekarang. Oke, kalau kita lihat pertemuan di CFD pagi tadi ini sangat akrab ya antara Pramono, Rano dan juga Mas Anies. Ini sebenarnya sudah direncanakan atau memang kebetulan? Itu sama sekali tidak direncanakan Mas, benar-benar sangat kebetulan. Jadi Mas Anies itu kan rutin
dia beberapa bulan ini rutin setiap hari Minggu itu untuk bisa CFD, untuk bisa olahraga dan menyapa gitu ya. Nah, baru saat ini akhirnya ternyata bertepatan tuh. Pernah juga waktu itu kan bertemu dengan Pak Yusuf Hamka. Nah, kalau sekarang bertepatan juga dengan Pak Rano Karno, karena memang dia rutin. Karena kan ada juga yang bilang ini katanya agenda politik kalau ke CFD. Nah, tapi ini nyatanya saat beliau tidak mencalonkan diri gitu ya, tapi tetap gitu datang ke CFD dan memang mau menyapa dan memang mau olahraga gitu. Jadi sama sekali nggak sengaja ketemunya tuh Mas. Oke, tapi Rano Karno kan sudah mengatakan bahwa membuka pintu seluas-luasnya ini. Seperti itu ya, untuk Mas Anies bergabung, apalagi digadang-gadang menjadi ketua tim pemenangan dari Pramono Rano. Kenapa Mas Anies masih berpikir 2 kali ini sepertinya? Ya, memang saat ini bukan bicara soal berpikir 2 kali, hanya komunikasinya saja yang belum dilakukan. Bila komunikasi sudah dilakukan, ya pasti akan ada kejelasan dan mungkin akan lebih mudah untuk bisa berbicara yang lebih jauh. Karena memang sampai saat ini juga Mas Anies belum terpikir untuk mau menjadi bagian dari tim pemenangan salah satu paslon gitu. Jadi kesimpulannya sahabat BN, rakyat tampaknya lebih senang kalau Anies tidak berpihak ke salah satu pasangan calon pada Pilkada Jakarta kali ini. Itu saja sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa